Kan biasa tuh nggak tahu waktu bicara sempanya, wow, paling namun riasik. Sabana ni semanang hakikat na sempanya, tapi main dia na sempanya. Nah kayak dia sempanya, lu tak bisa na sempanya ni. Nah kada iya kung katau mati, dia na sempanya, dia na kana tamu masigi. Namilu ya sempanya ko mati, agi dipigaw ini. Pagwisaran, kabias pagwisaran. Ya dia malu mas sempanya. Apa alien na lagi dia na sempanya, to? Alien na lagi dia nang kalau masigi. Nah kana kita kalis dindre, lo mo ko mas sempanya. Cuma parilo damu aja na pada tu mata pa si kanya sempajana si bawa tu mo napia dia makanya sempajana. Iya ko tahu dia nama kanya sempajana magala tu ni apa si gampu bicara lo mo kumelo dang. Cuma kada ko ipon ang kanya tatapong ni kato kasi jama-jama por napigao idi manipon. Inna Allah sami'un alim. Kamu sila kasi kinapindrangan di silang kota program kesempatan untuk hadirnya waktu si mata kata pada sampai guru Pengomau Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salama Masallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sini teman-teman yang kehadiran Anda ngisi salam yang kehadiran. InsyaAllah pembahasan kita pada malam hari ini lanjutan kajian tafsir kita. InsyaAllah kita masih membahas surah Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Bapak dia semuliakan, saya kira saya sudah sampaikan pada pengajian lalu. Maka dia rupa Allah Ta'ala na bagi talu rupa tahu dirimu ni tanah. Yang pertama adalah orang mukmin atau matapa. Saya kira kita sudah bahas mulai daripada ayat 2 sampai ayat 5. Yang kedua orang kafir mulai daripada ayat 6 sampai ayat 7. Yang ketiga adalah orang munafik. Inilah pembahasan kita kajian pada malam ini Bapak Ibu yang saya muliakan pada surah Al-Baqarah ayat 8. Nasabari turun yaya inasang anda buka panditan. Risalah si diriwayat narampi pengulut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Bapak Ibu yang saya muliakan amurena nabitan, termasuk tahu merepin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah kenapa mulut Ibnu Abbas? Nazalat hazihil ayat fi munafiki Makkah. Ia ayatnya beberapa ayat yang kita akan kaji itu turun pada orang-orang munafik ahlu Makkah, pada orang munafik penduduk kota Mekah. Maaf di munafik ahlul kitab, pada orang munafik ahlul kitab. Jadi maksudnya ini ayat ini turun di Madinah karena di Makkah itu Pak Bu belum ada orang munafik, yang ada adalah orang kafir. Nanti di Madinah baru muncul yang namanya orang munafik.
Kalau di Makkah itu semuanya yang menentang ajaran agama Islam semuanya adalah orang kafir. Makanya Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun pada orang munafik ahlul kitab. Bapak Ibu yang dimuliakan adalah orang-orang Nasrani dengan Yahudi yang mengatakan dirinya masuk Islam. Maka ketika masuk Islam muzabaza baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Dia sudah bimbang. Dia bukan orang kafir dan juga dia bukan orang mukmin. Itulah dikatakan munafik. Munafik itu sendiri Bapak Ibu yang semuliakan berasal dari kata nafaqah. Yunafiku munafik. Nafaqah itu nafaqah yunafiku. Nafaq itu kalau diartikan secara bahasa itu adalah terowongan. Makanya di Mina itu dikatakan terowongan yang harsul lisan, nafaq, terowongan. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan? Terowongan itu yang dimaksud dengan terowongan bahwa di atasnya itu adalah gunung, lalu ada jalan ke dalam kosong. Itu nafaq, terowongan. Ini lalu dimaknai kepada orang munafik bahwa orang munafik sesungguhnya itu adalah kosong hatinya. Ya, kosong hatinya. Makanya dikatakan itu nafaq. Ya, munafik. Ya. Kalau orang kafir itu kan sudah jelas singkat, tapi ini orang munafik kosong hatinya. Sampai dia bimbang. Dia tidak beriman dan dia juga tidak kafir Bapak Ibu yang dimuliakan. Itulah orang munafik. Bahwa Ibnu Abbas menceritakan ayat ini turun pada orang munafik ahlul kitab. Di antaranya adalah ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Pak Bu adalah orang yang ahlul kitab, masuk Islam. Ternyata masuknya Islam dia tidak sepenuhnya masuk Islam, tapi dia munafik. Sampai ia zaman Abdullah bin Ubay Bapak Ibu yang semuliakan setiap hari Yerobaturina sapa Abdullah bin Ubay ada kekurangannya Muhammad. Itu yang dia cari. Apa kesalahannya Muhammad? Yukuna runtuh di kesalahan Nabi dia tebarkan. Ya. Magalah matala bicara. Sampai-sampai nanti ini Abdullah bin Ubay ada kisahnya Pak Bu. Ya. Dalam Al-Quran namanya Kisahul Aib. Dia menuduh istri Rasulullah natudi benena Nabi Taya sama Aisyah sama pengadi. Bagaimana ini Abdullah bin Ubay natudi benena Nabi Taya yang kanan Nabi Taya napakjo ya Aisyah dalam suatu perjalanan. Dan Aisyah mau sekali buang air. Dia apa-apa Nabi Taya. Makanya kalau ibu-ibu jalan sama suaminya, kalau ada keperluannya sampaikan kepada suaminya. Dia pulang Nabi. Jadi lepang istirahat Nabi. Aisyah ingin buang air, lalu dia tidak minta izin sama baginda Rasulullah menyampaikan. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanannya, lupai Aisyah. Ketika Aisyah datang dari tempat buang air, tadi mana nih Nabi tasibah sahabatnya, sehingga dia berdiri sendirian. Untung yang ke sahabat di Makkah puluh mundri, mite Aisyah tojo kun rama patangi calalina. Tarapasse lapos sahabat napindri Aisyah nyaranna, mapanagatan nyaranna tama kota Madinah. Makita mana matana pakapung termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kita hati-hati Pak Bu.
Maka kama kita masalah perjelas, inja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Kalau ada berita yang datang dari orang fasik, perjelas dulu. Jadi pangulutai saya pakkanyarang ngirinde tama Madinah Abdullah bin Ubay cidi ba pikiranna manassan ya Aisyah berapa hujan. Lalu dia sebarkan berita ini sampai seluruh kota Madinah percaya isu yang beredar sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini bahaya Pak Bu kalau berita hoas, apalagi sekarang mudah kita menyebarkan berita hoas. Bisa merusak kehormatannya seseorang, bisa merusak karirnya, segala-galanya bisa. Sampai-sampai waktu Pak Bu Nabi tatalungas sotalumpan ditamilala kamara. Diga sahabat ini masih itu. Angke Abi Bakar melo timpak tangan deni bukaran, angke Umar deni bukaran. Angke pangulutai Imam Ali deni bukaran. Talungas sotalumpan di Nabi nataharu siri. Malambang ke kota Madinah atas berita hoas dari Abdullah bin Ubay, maka da Aisyah makun papangan. Ya manana matappa nabita Jibril datang. Muhammad, amo kay ta percaya to ya ru bicarana tahu ko kota Madinah, ko Madinah. Maka dia ro Aisyah makun reja. Nakada nabi ta na padang Jibril cede kita na matappa. Jadi nabi ta hampir juga percaya. Ya ko idi na makada Jibril matappa to ngana. Nakada Jibril Muhammad itu adalah berita yang datangnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang sengaja merusak kehormatan keluarga. Itu adalah hoas. Ini bahaya Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia telah makada bakanja na Rasul na kapan ule kapan makanja si Pak belum tentu. Bapak Ibu sebelah. Jadi mana mata pa Nabi tagan naman itanong maso didatang Jibril mapay maso Nabi tapuli kamara. Bayangkan kalau isu atau hoas yang beredar Pak, ini bahaya. Riwayatuna sahabat bakada Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan isu ini termasuk pamuluta Imam Ali karramallahu wajhahu pedang Nabi Muhammad. Ya ko makada ko ala tanga bani Abdullah bin Ubay culi Abdullah bin Ubay lau culi wani mana kata mako jalan agana sambita taruh di pengala ta'ala mempala jama-jama Abdullah bin Ubay. Ya ko di pala dua kemungkinan. Ya ko kurang bati makabala melu mopi makabala. Ya ko lebih bati makabala lebih pada sana ini pakabala ini ya to makabuat aja. Serahkan kepada Allah, nanti Allah yang menghukum. Ternyata betul Pak Bu. Ini bahaya orang-orang yang penyebar hoas fitnah. Hati-hati kita. Engkau paling ya la seiring hukum Allah Ta'ala Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nakan nalasa Pak Bu kana cicang dengan kapaguran naruto. Dia kapaguran alasan. Sampai-sampai Abdullah bin Ubay masih natari rulasana, dia keluar ke kota Madinah menyendiri. Mabuai orang isaliwan da kota Madinah, ukuri rumon sama masiri tama kota Madinah na sabak lasana. Jadi lasana pun na ile gaga Pak Burana. Yang kedua de mana gaga atau macina-cina syere Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay bapak ibu yang semuliakan, dia meninggal dalam keadaan miskin. Kamu pangali kacina de togang. Ini bahayanya para penyebar fitnah ini, kita hati-hati. Karena cica mati Abdullah bin Ubay bin Salul de gaga atau macina layak. Coba bayangkan Pak, dia gaga pak kampung. Di sana mati Abdullah bin Ubay bin Salul dia pak kampung melaya. Sampai-sampai anak Abdullah bin Ubay lo menguluk kuna bitan.
Ya Rasulullah, milo tulung kasih surun Allah Ta'ala. Aling nga pangalikaci, mati ambok, udah gak pangalikaci nga terang. Kanja pa nabinta pa bu. Nawiringi pangalikaci anak Abdullah bin Ubay kana ay malay. Urus madece ngambok mo, ya kuburu yambok. Pura yang kasih Abdullah bin Ubay pulis, anak Abdullah. Ya Rasulullah milo tulung kasih surah Allah Ta'ala loki layai abu kuna sabade je gak kato milo layai yo kidi na tuang kamana di pak kampung yo kasih nabi tapabu yo kasih nabi talayai kamana di pak kampung permintaan ketiga anak Abdullah bin surah Allah Ta'ala illo dengan lari kasih abu siapa karena dosana nabi kau magala map teriak bicara magara mapitan menyebarkan hoas. Begitu Rasulullah mengangkat tangannya Pak, datang Jibril kedua kalinya. Muhammad, niko milok dampangnya Abdullah bin Ubay ya Muhammad. Maka dia Jibril. Maka Jibril diturunkan ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasul. Muhammad milo doang ni Abdullah bin Ubay ni kade milo doang atau kami milo doang ni ke 70 peradik na tarimi pangala taala paridom. Inilah riwayat itulah perlodan Nabi tapak. Nabi tanah tu dik nang itulah perlodan ku pangala taala tapi dalam riwayat inilah pertama kali ditolak perlodan Nabi tapak. Maka meskipun saya tidak dibolehkan minta doa, tetapi tetap Rasulullah karena sebagai rasa kasihannya tetap dia minta ampunkan 70 kali. Tapi fala yaghfirallahu lahu. Peradilan dan pengalutan. Ini bahayanya Pak, kita hati-hati. Jangan sampai kita masuk bagian daripada penyebar hoas. Bicara di natang manasa itarya, bicara di natang manasa disebarkan untuk membunuh karakter orang, membunuh apa namanya, ya pribadinya orang. Allah akan membalas. Bapak Ibu yang semuakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Inilah latar belakang turunnya ayat. Karena ada penyebar hoas fitnah di Madinah yang namanya Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, dan ada juga namanya Mu'tad ya bin Qusay dan Al-Jad bin Qais. Bapak Ibu Yesus, ketiga orang ini ya kau yang bisa bicara bicara anu salah ipa coco, anu coco ipa salah. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu natalue nasang pangluteng ulama Abbas kan iza laqul mu'minina yazharuna al-iman wat tasdiq wa yaquluna inna lanajidu fi kitabina na'atu wa sifat. Nah kada pangluteng ulama Abbas ieu natawe ko siruntu itu matepai sahabana Nabi ta. Saakanga kaliwa tepana. Ya. Kan biasa tuh enggak tahu kutuwa bicara sempanya, paling namun riasik. Sabana ni semanang hakikat na sempanyang, tapi main dia na sempanyang. Nah kayak dia sempanyang tak bisa na sempanyang. Banyak orang-orang kita dulu seperti ada impian asa dia sempanyang sebab bisa na sempanyang. Seandainya kondisi isa na sempanyang tidak sempanyang pak pernah dia na sempanyang Nabi ta. Tapi mari pe justru Nabi ta paling mega sempanyang. Buru-buru dia na pada mas sempanyang. Seandainya ya kondisi ni hakikat na sempanyang tahu na dia na sempanyang. Ini seperti inilah. Yasharunal iman wa tasdiq, dia menampakkan keimanannya dan seakan-akan patungan Nabi ta. Ya. Wa yaquluna, dan dia mengatakan inna lanajidu fi kitabina, kami telah mendapati dalam kitab-kitab kami ya na'tu wa sifatu, sifat-sifat ya dan ciri-ciri Muhammad Rasulullah SAW. Sebabnya Pak dalam kitab-kitab terdahulu itu
tercantum sifat dan namanya Nabi tak. Ya. Kalau dalam kitab Taurat dikatakan sama itu kalau mutawakkil lafazan wala galiza, bahwa Nabi akan turun di akhir zaman namanya al-mutawakkil. Ya, dia tidak keras dan dia tidak bengis. Makanya wa ma Muhammadun illa rasul, ya, bahwa dia adalah Muhammad itu adalah rasul. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Dalam kitab Injil juga tertera namanya. Kata Isa, Nabiullah Isa alaihissalam, ya, saya min ba'di ismu Ahmad, bahwa akan datang seorang nabi di akhir zaman namanya Ahmad. Ahmad, Muhammad, itu juga Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah yang melatar belakangi turunnya ayat ini, ayat-ayat tentang orang-orang munafik, menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita bahas, memasuki pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di dalam Al-Qur'an itu Pak, coba diperhatikan kalau kita baca Al-Qur'an, itu sering diawali dengan waw. Fungsi waw itu dalam Al-Qur'an banyak. Ada kalanya waw itu berfungsi sebagai ibtida, mengawali kalimat. Ada kalanya waw itu menjadi, kalau di awal kalimat, menjadi sumpah. Contoh, wal asri. Ya, wal asri itu kan sumpah. Allah bersumpah atas nama waktu. Wal laili, demi malam. Allah bersumpah dengan malam. Jadi kadang waw di awal kalimat itu, di awal ayat menjadi wawul qasam, waw sumpah. Tapi pada ayat ini wa minan nasi adalah waw ibtida, waw yang berfungsi mengawali sebuah kalimat. Bapak Ibu sebenarnya. Lalu minan nas, min di sini maksudnya sebagian, bukan semua. Jadi untuk Allah Ta'ala, maka hanya sebagian manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, ya, dan hari kiamat, padahal sesungguhnya dia tidak beriman. Lalu Allah mengungkap di sini An-Nas. Saya kira juga saya sudah jelaskan bahwa An-Nas itu berasal dari kata An-Nasiyah. Jadi itu di Peru kata Pak Bu, pacak kalupa memetoki. Karena aslinya manusia itu adalah an-nasiyah, nisyan, pelupa. Jadi wajar Pak, itu dakwah harus berjalan terus. Terimiki dituipai kainga tolinoi Pak. Terimiki pakai ingat. Kapan berhenti dakwah? Kapan suatu daerah tidak pernah ada dakwah? Ya, penyampaian tentang agama atau di majelis taklim, ketahui daerah itu akan gersang. Bapak Ibu yang semuliakan. Jadi itu rupa tahu itu memang peringatan. Jangankan seminggu, bahkan setiap hari. Ya, kita harus selalu diingatkan. Termeki peringatan kita rumah nasabah iru ini coba cek kelupangi. Bisa jadi kita keluar dari majelis taklim ini, besok kita sudah lupa lagi. Ya, maka perlu kita diingatkan. Nah, makanya itu Allah memanggil manusia itu sebagai seorang yang pelupa. Ya, dan sebagian manusia. Ya. May yaqulu amanna billah. Angka makada matappa mukhi dia kupung Allah Ta'ala. Wa bil yaumil akhir andangnya asri mundi. Ya. Ini ucapannya orang munafik. Ya. Lalu Allah menjawab dalam ayat ini, wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Padahal dia tidak beriman.
Jadi setelah Allah mengungkapkan ucapannya orang munafik, maka dia amoji tuidi matapak toki ukupung Allah Ta'ala si bawa serimundina. Allah menjawab ucapan ini dengan potongan ayat wa ma'hum bimu'minin. Pernah nama tepat nasabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sebelah. Ya. Mana dia nama tepat? Maka pada ayat selanjutnya menjelaskan yang pendek nama tepat Pak Bu, yukhadi'una Allah wallazina amanu. Dia menipu Allah dan orang-orang beriman. Sampai nak ada pengalaman dia nama tepat. Alena memang kadang dia tipu dirinya sendiri. Alena memang kadang matapak nak ada pengalaman yukhadi'una Allah wallazina amanu. Melo istongat-tongan nak kalabui pengala Ta'ala si batang tapai. Ya, maka ada pengala Ta'ala wa ma yakhda'una illa anfusahum. Purade nakalasiannya kecuali alena nakalasian. Wa ma yakhda'una degaga tahu nati pun nakalasian illa anfusahum. Kecuali alena sendiri. Kadang kebiasa si salat tapaku alena kalasian alena. Ini kisah nyata. Dia ada seseorang narati waktu Jumat dia mapa jadi masuk ko rapa songko na bicara sujadah lalu masih gi letih tengah lalang akan apa tak kabur pada itu nalu maju mah nak kada kalasian di pengala Ta'ala na sang ruka pami kalau maju mah pada adu lalu maju mah coba bayangkan nah sang ina kalasian pengala Ta'ala pada lalu maju mah iya na sa pengala Ta'ala wah ya alena nak kalasian illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum alena tu nak kalasian tanya pengala Ta'ala ya kok kata dia namanya lo mabile jama nak kada kalasian pengala Ta'ala na sanil kapa mi kalma bile jama alena nak kalasian lo kalasian di pengala Ta'ala dia umilo masempanya alena nak kalasian wa ma yakhda'una illa anfusahum. Nah kada pengalat awama ya surun pada dia itu narasakan maka ada alien anak kalasian. Ini yang banyak bapak ibu yang saya muliakan. Alien anak kalasian alien. Genna warampara nasi pasakar alien nasakka. Nah kada kalasian di pengalat Ta'ala nasir kapa mereka masakka dia apu melo alien anak kalasian. Awama ya surun. Nah kada pengalat dia itu narasakan. Bapak ini yang banyak di antara kita Pak Bu. Ya sangi kode ni pigo agama na pengala Ta'ala rugi pengala de na kurangi kebesaran na pengala Ta'ala. De na kurangi kemuliaan na pengala Ta'ala. De na kurangi kerajaan na pengala Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, de na kurangi kekuasaan na pengala Ta'ala. Maka dagang maki ko dewa sampajang kurangi rokapa kekuasaan na po tidak ada pengaruhnya Bapak Ibu yang saya muliakan. Wa mahum yashurun. Dia narasakan maka alina nakalasian. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyarakat muslimin wal muslimat rahimahum. Kenapa memiliki sifat seperti ini? Maka ada pengalat dalam lanjutan ayat fi qulubihim maradun nasabak malasai atinna. Saya kira saya sudah jelaskan kemarin tentang apa itu kalbu Bapak Ibu yang sembilan. Ia ku malasai atie, nade nisang kita makade malasai atina pazadahumullah. Jadi na tambah itu pengalatan alasan. Ia ku kata malasa, nade gaga usaha na makmura Bapak Ibu yang semuliakan, maka dia tertambah penyakitnya. Ini biasa, ia kata malasa fisik tahu tapi masih tak betul. Tapi malasa jiwa tahu ya atinna malasa denang kena pikir iki. Maka dia yokati malasa jiwa malasa kapaburana. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un
wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran banyak Bapak Ibu yang semuanya. Kembali ke Al-Quran. Makanya banyak saudara-saudara kita malasa kasih yatimna, tidak pernah mendapatkan ketenangan, lele kajuk-kajuka, berwisata ke sana kemari, ya, demi untuk mencari ketenangan. Padahal angka ketenangan nataru Allah Ta'ala ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bapak Ibu yang semuanya, banyak saudara-saudara kita mega dina, ya, tetapi malasa yatimna di pada paham. Apa tandanya malasa yatimna? Tidak memiliki ketenangan. Dia karena tenang jiwana, ya, sehingga dia cari tempat-tempat wisata ke sana kemari, bahkan ada yang keluar negeri untuk mencari ketenangan. Justru bisa jadi tak tambah bilasan nanti Bapak Ibu. Fazadahumullah. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Kalau ada orang yang sakit hatinya lalu dia tidak obati Bapak Ibu, saya muliakan, fazadahumullah. Pak ini paling takkib, ya, maka Allah akan menambah penyakit hatinya. Walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Ini sudah jelas. Dan dia akan mendapat azab yang pedih apa yang mereka dustakan. Bapak Ibu saya muliakan. Sina teman-teman lebih kekeh. Saya kira ini 2 ayat kita kaji pada malam hari ini, bahwa kita ketahui orang-orang munafik itu ada kaitannya dengan hatinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah mereka memiliki penyakit hati. Maka kalau dia tidak mampu mengobati, fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan penyakit hatinya sehingga dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kedua ayat ini bisa memberikan kita inspirasi dan kita bisa amalkan sehingga kita berada pada jalan yang terpetunjuk insyaallah. Bapak Ibu silakan sebelum kita salat Isya, mungkin ada yang bertanya sebelum kita salat Isya. Untuk itu kami beri kesempatan kung kami makutana perjelas kajian kita kedua ayat pada malam hari. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Iya. Kalau orang mati ada 3 cirinya apa? Iya. Itu dari hadis Rasulullah SAW, tandanya orang munafik ada 3 ya. Ya. Iza takallama kadzaba. Dia kok bicara di nang kana. Tuh bicarana, ya kan? Ya. Kalau dia berjanji, selalu dia ingkar. Yang ketiga, kalau diberikan amanah, dia selalu ingkar. Amanah ini banyak, Pak. Amanah itu banyak. Ya. Amanah yang paling berat menurut Imam Al-Ghazali adalah amanah sholat. Jadi amanah itu banyak. Pekerjaan amanah, anak-anak kita amanah, ya, istri kita amanah, mata kita amanah, tangan kita amanah, kaki kita amanah. Jadi banyak itu amanah. Tapi amanah yang paling berat adalah amanah sholat. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna aradana al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Bahwa amanah salat ini pernah ditawarkan sama langit, Pak. Ingat. Ini salat pernah ditawarkan sama langit. Langit, kau mampu salat? Langit mengatakan, fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Saya takut ya Rabb, kalau saya mengakui amanah ini lalu saya abaikan, ucirediannya madorakakan. Wal ar tanah mulai kejami amanah. Nah kalau tadi yang ditulis pun kita tukar. Wahamalah. Wal jibal bulu mulai tukar itu bulu. Nah kada bulu ya dia tiap oleh pun. Wahamalah hal insan innahu kana zaluman jahula. Lalu kita yang memegang amanah. Telu jadi kung kata mak bicara na beli na bawa na suruh
Aga tanda nanti pabalya pak. Iya kum kata nasa puang Allah Taala. Iya. Megala da tanruna ma bicara nama tanruna. Itu dia dapat diumbar aga sana diperjualbelikan itu tanrung karena cini. Wallahi maka tunga ngai patunga ngai. Itu makanya di patung ngai aja pui mega beli ini tahu. Benar. Nanti itu puang Allah Taala Pak Bu kata tanrung kalau betul-betul ya tuh apa betul-betulnya. Jadi kok kata mak bicara na belena. Mak janjina dia jangan kena tapati. Iya. Kok mak janji dia kena tapati. Iya. Manu ti minggu pengap ti. Nada minggu pengap. Ai dia po sampa ulah pengap ti. Nada ulah pengap. Ai dia po jauh jano dia udah anu ti. Mak janji. Selalu dia ikat. Dan ini yang paling berat. Kalau diberikan amanah, dia selalu ikadi amanah. Terutama amanah sholat Bapak Ibu yang sebelah kanan. Kalau terutama amanah sholat, kau kata kamu sampaikan cara dia itu, lebih pokok urusan dino na Bapak Ibu yang sebelah kanan. Bisa jadi lebih dia mau baca. Inilah 3 ciri orang munafik menurut hadis. Ya ini. Yang saya sampaikan nanti ini menurut Al-Quran Bapak Ibu yang sebenarnya. Jika seperti itu Allahu a'lam. Terima kasih. Berarti dalilnya itu saya. Ya. Dalilnya saya itu dari sini. Saya tadi tidak ada yang meragukan ini hadis Bapak Ibu yang sebelah kan. Di sini tidak ada yang mengatakan lemah, tidak ada yang mengatakan dhaif, bahkan tidak ada yang mengatakan palsu. Ini hadis kuat dan masyhur. Bapak Ibu saya mengatakan wallahu a'lam. Iya. Saya mau bertanyakan Ustaz, kebetulan Ustaz yang di atas kakak ini saya di Menteng. Saya bertanyakan ya. Jadi saya sudah bertanya sama dia. Yang saya mau tanyakan Ustaz, apakah masuk kategori munafik itu orang yang telah memperdengarkan dan yang bermualiknya sesama tetangganya? Ini perlu diluruskan Ustaz. Ya. Karena rata-rata seluruh daerah mengendalia namanya pluralik dipelihara. Ya. Tetapi kadang itu saya lihat dia memperdengarkan ke tetangga-tetangganya tanpa memikirkan tetangganya. Apakah itu termasuk al-munafik dulu? Ya. Jadi saya meminta untuk diperjelas Ustaz karena kebetulan ada satu saudara mengembangkan begini. Mana Pak Nasib? Dia sementara membangun semua minta untuk diperjelas itu karena beliau juga jamaah masjid di sini Pak. Jadi minta tolong diperjelas yang sudah membangun itu berwajib kalau ada di sini ya. Mudah-mudahan dia bisa pikirkan ulang untuk memperdengarkan dunia di sahabat tetangganya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan persoalan munafik, tidak. Ini persoalan tetangga. Dalam hadis dikatakan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir yakumaya sekali mata pengalat salah sumudri fa'akrim jarahu, hormati tetangganya. Ini bukan persoalan munafik, tidaknya ya. Ini hanya persoalan tetangga. Fa'akrim jarahu, muliakan tetangganya. Bagaimana cara memuliakan tetangga? Saya kira banyak. Terkait masalah burung wale, saya kira ini tidak ada kaitannya dengan munafik ini. Burung wale itu apalagi itu kan kalau kita pasang memanggil, ya bukan untuk diperdengarkan tetangga, hanya memang untuk memanggil itu burung. Kecuali seperti misalnya tangasona pakai lo dandu, ini lo kima tindro, na putar lo dandu na iko na ba mengkalinge, karena itu bisa di setel. Kalau itu anunya burung wali kan tidak bisa, kalau sudah bunyi kan tujuannya kasih memang memanggil itu burung. Ini nabali boleh menghargai juga orang karena ini penghasilannya juga, hargai. Mudah-mudahan dia dapat rezeki banyak, lalu dia bersedekah berlimpah. Itu doakan supaya dapat rezeki karena tujuannya bukan mengganggu tetangga, memanggil itu burung. Beda kalau kita bunyikan radu, masa bunyikan radu tengah malam lagu dandu. Nah para jelat deh, ibu apa mengkelipat atau pakai headset.
Padi gak pakein si burung wale. Tidak bisa toh. Ya itu kan kita doakan mudah-mudahan dapat rezeki, kita saling menghargai. Kalau memang kata tujuannya anak pasang burung wale memang mengganggu bali bolanya, itu yang tidak benar, tapi saya kira tidak ada. Semua orang yang pasang bunyi itu hanya tujuannya kasih memanggil itu burung wale. Tinggal kita tetangga yang saling menghargai, memuliakan bapak ibu yang sebelah. Jadi begitu, bukan kaitannya dengan orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dia dapat burung walinya, hasilnya lalu dia berinfak dan bersedekah. Ya, ini juga kemaslahatan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Terakhir ya, karena masuk waktu isya. Apakah boleh ucap orang sebagai orang munafik? Karena kalau dilihat tanda-tandanya apa bisa dicap, atau tidak seperti dengan memimpi bahwa yang memiliki ini tanda-tandanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang melakukan sifat-sifat kemunafikan ini, tidak boleh kita melebeli dia. Temu Nabi memang mujiiku, ya toh? Tidak boleh. Apa yang kita harus lakukan? Kita doakan supaya dia mendapat petunjuk. Dan juga tidak boleh kita katakan, "Lo doa aku tuh supaya madece kok Pak agar disipamu." Tidak boleh juga. Itu namanya ada unsur rianya. Coba lihat baginda Rasulullah Bapak dia sebelah kan. Sudah jelas-jelas seorang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah jelas-jelas dia memfitnah dia, justru melakukan kebaikan terhadap dia. Lalu pengelika dia melayani Abdullah bin Ubay, justru bahkan dia doakan Abdullah bin Ubay. Cuma natolak tumi po Allah Ta'ala perlodana. Yang pernah kalian ada kita kali si dendeng. Nah kadang kong katau mati. Dia na sempadan. Dia na kanatama masigi. Namilo ya sempadan ko mati. Agi di tigaw ini. Pagwisaran. Kabiasa pagwisaran. Ya dia malah sempadan. Apa alien na lagi dia na sempadan. Tahu? Alien na lagi dia na kalau masigi. Nah kadang ada kita kali si dendeng. Lomoko mas sempadan. Cuma perlodamu. Aja na pada tu mata pa si kanya sampajan na si bawa tu mo na pia di na makanya sampajan na. Iya ko tahu dia na makanya sampajan na magalato ni ba pasigampo bicara lu mo kumeloda. Cuma kada ko ipon ang kanya tatapongi. Me kato kasi jama-jama por na pigaw idi manipon. Nilo ki chal galindro meman. Kada jaga tegal si jaga ay na raja suara mo pa ito galindro kalwala. Iludah kamu, tapi kau tahu makanya sampajan atau makanya ini Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nasabah makin asang anda berter, kamu mah ke Pak Bu iludah, itu nanti ini pengalat Allah perludah. Cuma etika kita doakan ini manipun, akan digoreng. Ya, pengalat Allah memang manipun naik lo cal ini lo galin rogi lo balik dari lo namanya. Dikagak dia lo leta. Seperti itu. Jadi ini pegawai sarai kalau kamu kalau melodai tadi lo mungkin. Cuma jangan sama doanya kalau ahlul masjid atau magala masampanya si bawa tu dia. Ya. Seperti itu. Ya. Seperti itu Allah akan kasih. Ya. Jadi kau pasti ya silakan. Ya. Ya. Betul. Polisi tidur ya. Mohon maaf. Ini di Pindrang. Sebelum saya jawab itu saya. Ini di Pindrang. Ini di Pindrang Pak. Pernah ada bupati kalau ada polisi tidur di depan rumahnya dinaspali. Sekali dinaspali. Maka ada magi nasa cece tahu ko asane makan jalan nasa bamil itu rumah dodol tahu. Ya toh?
Padahal itu to Malaysia belum tentu melo, siapa tahu kasih ada angka nuna sakarat Malaysia melo doktor atau malip, tidak semua Pak. Jadi pernah pindrang itu ada periode ya bupati ya kong polisi tidur dia metona sekali lo belanda kan dia bangunan elek polisi tidur. Cuma kaitannya bagaimana kalau ada orang balapan, saya kira itu intinya. Maka ni kau kata mak balak-balak lengkui boleh melu i pangajari ya kawan di ya pita nak kena bita ya mandra aminkum mungkaran fal yughayyir biar kalau kamu melihat kemungkaran kamu bisa rubah dengan tanganmu kalau mampu, kalau tidak babilisani berikan dia nasihat, berikan dia nasihat. Kalau tidak, pabi kalbi. Kalau tidak mampu memberikan nasihat, artinya bahaya koi pengajari, masih kami bolatan narimpa bolatan kada diteglodang. Dipuang alegi kasih kesadaran, biar tu mak balak-balak ini apa ya mak balak-balak. Aja tu sina kada, tanah perlu mati mano. Tak biasa kata mak balak-balak tetap tanah perlu mati mano. Mite itu hasilnya jam-jam. Nah kadang dia kata pandu teh agak ruko mati ruko mak balak-balak dia kata mak balak-balak ya ini menjadi fakutan agak ruko kasih mati ruko dia mak balak-balak dia kata mak balak-balak mundrina bisa jadi muncul lebih daripada satu daripada kadang hillo doang supaya sadar saling mendoakan ya saling memberi nasihat supaya kita berada pada jalan terbaik. Makanya dalam Islam itu Pak Bu, keburukan apapun yang dilakukan orang jangan Anda langsung mencela. Bisa jadi pada akhir hayatnya dia sadar lalu dia husnul khatimah. Karena yang menentukan itu di akhir kehidupan kita apakah kita husnul khatimah atau suul khatimah. Ada kamu waktu namanya kalau lu sadar magi pacapurang ni pokoknya tangana domingi munro, ya kan? Tapi sebaliknya, dia retai waktu nama lolo mai makdumi tapi permak dia sadar, lalu dia husnul khatimah. Ini yang kita minta kepada Allah. Kita saling mendoakan Bapak Ibu yang semuliakan supaya kita semua husnul khatimah. Jadi kau kata mabu aja, sifatnya kelihatannya munafik, dia jangan langsung dilabeli. Tapi doakan dia untuk mendapat petunjuk Bapak Ibu yang sebelah. Inilah dakwah dalam hal bil hikmah, tidak langsung putus asa. Orang yang langsung mendabeli ya munafik maka jemaah menasani neraka mati mululungan. Ini memang pariolo bakwatu beda patama tu nenena. Tanama jallo nenena kade nang kawakwatu. Kada nene mu pariolo bantah-bantah majallo nenena ja ayat pertama-tama kasih nenena. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak boleh kita jadi seburuk apapun perlakuan saudara-saudara kita doakan mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita labeli, jangan kita bully dan lain sebagainya. Karena belum tentu kalau kita labeli bully itu sebuah penyelesaian. Tapi kalau kita doakan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah nasihati, lalu dia belum ini, maka doakan dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sekira inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mendoakan agar kita senantiasa mendapat hidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu yatawalla shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.